1. Analisis kalimat tidak efektif. Contoh kasusnya sebagai berikut. Melalui diskusi ini diharapkan para peserta mampu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Pertanyaannya adalah, apakah kalimat tersebut sudah efektif? Baik, jadi alasannya kalimat ini belum efektif. Kenapa? Kenapa belum efektif kalimat ini? Alasannya adalah terdapat pemborosan kata dan ketidakjelasan struktur. Seperti melalui diskusi ini diharapkan, frasa ini kurang ringkas. Kata melalui dan diharapkan memiliki makna yang tumpang tindih dalam konteks ini. Para peserta mampu untuk meningkatkan. Penggunaan kata ini mampu untuk juga tidak efektif. Kata mampu sudah mengandung makna potensi atau kesanggupan, sehingga penambahan untuk menjadi berlebihan. Kemampuan berpikir kritisnya, penggunaan kata gantinya kurang jelas mengacu pada siapa, meskipun konteksnya peserta akan lebih baik jika lebih eksplisit. Berikut adalah beberapa perbaikan agar kalimat tersebut menjadi efektif. 1. Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta. Opsi kedua, diskusi ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta. Opsi 3, lebih langsung. Peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui diskusi ini. Dalam kalimat-kalimat yang diperbaiki, kita menghilangkan pemborosan kata, membuat struktur kalimat lebih jelas, dan mempertegas subjek yang dimaksud. Hal ini membuat pesan kalimat menjadi lebih mudah dipahami dan lebih efisien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mengapa kevariasian dalam pola kalimat penting dalam teks ilmiah? 1. Kevariasian ini diperlukan dalam kalimat efektif agar pembaca atau pendengar tidak bosan karena monoton ketika membaca atau mendengar suatu karangan, agar proses penyampaian dan penerimaan tersebut berlangsung secara sempurna. Kalimat yang diucapkan atau dituangkan dalam tulisan hendaknya kalimat efektif. Berikanlah contoh variasi kalimat yang bisa digunakan untuk memperbaiki teks tersebut. 2. Awal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri. Variasi. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis isi pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri. Awal atau aktif. Bakteri ditumbuhkan pada berbagai suhu yang sudah berbeda. Variasi atau pasif. Berbagai suhu yang berbeda digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Awal, pengamatan dilakukan setiap 24 jam data pertumbuhan bakteri. Kemudian dianalisis secara statistik. Variasi, yaitu pengamatan dilakukan setiap 24 jam dan data pertumbuhan bakteri selanjutnya dianalisis secara statistik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya, bagian C, studi kasus 3, logika kalimat. Kasusnya, kalimat dalam makalah siswa berbunyi, waktu dan tempat kami persilahkan. Pertanyaan pertama, apa yang salah dari kalimat tersebut? Kesalahan utama dari kalimat waktu dan tempat kami persilahkan terletak pada ketidaklogisan subjek dan predikat. Subjek, waktu, dan tempat adalah dua entitas abstrak dan konkret yang berbeda. Waktu adalah konsep temporal, sedangkan tempat adalah lokasi fisik. Predikat kami persilahkan adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan memberikan izin atau kesempatan kepada seseorang. Secara logika, waktu dan tempat bukanlah sesuatu yang dapat dipersilahkan atau diberi izin. Tindakan mempersilahkan hanya dapat dilakukan kepada individu atau kelompok orang. Jadi, kalimat ini mencampur adukan subjek yang tidak dapat menerima tindakan dari predikat. Pertanyaan kedua, revisi kalimat tersebut agar logis dan sesuai kaidah kalimat efektif. Revisi kalimat waktu dan tempat kami persilahkan agar
logis dan sesuai kaidah kalimat efektif, yaitu kepada ibu dosen kami persilahkan. D. Studi kasus 4, kesalahan pleonasme. Kasus seorang mahasiswa menulis, para tamu-tamu undangan mulai berdatangan ke acara seminar. Pertanyaan pertama, identifikasi kesalahan dalam kalimat tersebut. Kesalahannya ada pada frasa para tamu-tamu. Kata para itu sudah menunjukkan banyak atau jamak, lebih dari satu. Nah, kata tamu-tamu dengan pengulangan juga artinya banyak tamu. Jadi, kita seperti mengatakan banyak tamu, yang artinya sama dan tidak perlu diulang. Inilah yang disebut pleonasme, yaitu penggunaan kata-kata yang berlebihan karena maknanya sudah terkandung dalam kata lain. Pertanyaan kedua, tuliskan perbaikan kalimat yang sesuai dengan prinsip kalimat efektif, yaitu para tamu undangan mulai berdatangan ke acara seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syauki Rusti dengan NIM 63241363 dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan kasus 5, yaitu pengaruh bahasa asing. Dalam kasusnya yaitu dalam artikel ilmiah berbahasa Indonesia, banyak istilah bahasa Inggris yang dicampurkan tanpa perlu. Pertanyaan pertama, apa dampak penggunaan bahasa asing terhadap keefektifan kalimat dalam karya ilmiah? Penggunaan bahasa asing yang tidak perlu dapat mengurangi kejelasan dan efektivitas kalimat dalam karya ilmiah. Hal ini bisa membingungkan pembaca yang kurang familiar dengan istilah asing, membuat alur tulisan menjadi tidak konsisten, dan mengurangi kesan ilmiah jika istilah tersebut sebenarnya sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Dan soal kedua, bagaimana seharusnya cara menghindari penggunaan bahasa asing yang tidak perlu? Penulis sebaiknya yang pertama mengutamakan penggunaan padanan kata dalam bahasa Indonesia yang sesuai. Yang kedua, memastikan istilah asing hanya digunakan jika tidak ada padanan yang tepat atau sudah menjadi istilah baku di bidangnya. Yang ketiga, menyertakan penjelasan atau terjemahan saat pertama kali menggunakan istilah asing. F. Analisis teks verbal atau tertulis. Soal yang pertama, identifikasi dan jelaskan ketidakefektifan yang terdapat dalam kalimat berikut. Sehubungan dengan adanya program pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para karyawan. Identifikasi ketidakefektifan. Kalimat ini tidak efektif karena terdapat ketidaksesuaian subjek dan predikat. Struktur kalimatnya tidak jelas siapa subjek yang mengharapkan atau siapa yang diharapkan. Untuk penjelasannya, kata diharapkan adalah bentuk pasif yang tidak memiliki subjek yang jelas. Frasa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para karyawan menjadi kabur karena tidak jelas siapa yang berharap dan siapa yang bertindak untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Pertanyaan yang kedua, analisis jenis kesalahan yang menyebabkan kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat ini tidak efektif karena mengandung jenis kesalahan struktur kalimat. Lebih spesifiknya adalah kalimat ini menggunakan bentuk pasif diharapkan tanpa menyebutkan siapa yang berharap. Hasilnya terjadi ketidakjelasan pelaku subjek dalam kalimat, sehingga maknanya kabur. Jenis kesalahan ini termasuk dalam kesalahan struktur kalimat karena kalimat efektif harusnya memiliki unsur subjek dan predikat yang jelas. Pertanyaan yang ketiga, bandingkan kalimat awal dengan dua kalimat revisi yang diberikan dan jelaskan mengapa kalimat revisi tersebut lebih efektif. Dengan kalimat, sehubungan dengan adanya program pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para karyawan. Agar efektif, kalimat ini bisa direvisi dengan memperjelas subjek. Yang pertama, kami berharap program pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan para karyawan. Di sini subjeknya jelas, yaitu kami. Untuk yang kedua, program pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para karyawan. Di sini subjeknya adalah program pelatihan ini, dan ini lebih efektif meskipun masih menggunakan bentuk pasif. Pertanyaan yang keempat, sebutkan prinsip-prinsip kalimat efektif yang dilanggar dalam kalimat awal dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kalimat revisi.
prinsip-prinsip kalimat efektif yang dilanggar, yaitu keparalelan atau kesepadanan struktur. Kalimat ini tidak memiliki kesepadanan antara subjek dan predikat. Kata diharapkan tidak punya subjek yang jelas, sehingga struktur kalimat menjadi timpang. Yang selanjutnya ada kelogisan. Kalimat ini tidak logis karena harapan tidak bisa datang dari program pelatihan secara langsung. Harapan biasanya berasal dari manusia atau pihak tertentu, misalnya perusahaan, manajemen, panitia, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada kejelasan. Kalimat ini tidak menyampaikan gagasan secara lengkap dan utuh karena tidak menyebutkan siapa subjeknya. Akibatnya, makna kalimat menjadi kabur atau ambigu. Untuk revisi dan penerapan prinsip yang benar, yaitu yang pertama, kami berharap program pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan para karyawan. Di sini untuk keparalelan ada subjek yaitu kami dan predikat berharap, sehingga struktur kalimat seimbang. Untuk kelogisan, harapan berasal dari manusia atau kami, bukan dari program. Yang selanjutnya ada kejelasan. Pesan tersampaikan dengan lengkap dan langsung. Untuk yang kedua, program pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para karyawan. Di sini keparalelan kalimat ini pasif, tapi subjek tetap jelas untuk program pelatihan ini. Yang selanjutnya ada kelogisan. Harapan ditujukan kepada program, tidak berasal darinya, masih bisa diterima secara logis dalam bentuk pasif. Yang selanjutnya ada kejelasan. Gagasan tersampaikan dengan ringkas dan jelas.